Selamat datang di SMP Negeri 4 Sukasada, yang terletak di Dusun Pancoran, Desa Panji Anom, Kecamatan Sukasada, Buleleng, Bali. Sekolah yang terletak di pedesaan yang asri dengan mayoritas penduduknya sebagai petani, tidak menjadi penghalang bagi anak didik untuk bersaing meraih prestasi. Segudang raihan prestasi ini, tidak luput dari hasil kepemimpinan Putu Astabawa, sebagai kepala sekolah. Sebagai kepala sekolah yang telah banyak mengukir prestasi, dirinya tak henti untuk berinovasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah yang kini dipimpinnya, termasuk mengatasi masalah pendidikan di masa pandemi COVID-19 di SMP Negeri 4 Sukasada. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Putu Astabawa, Kepala SMP Negeri 4 Sukasada, Buleleng, Bali. Saya dipercaya diberi amanah sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 4 Sukasada sejak 15 April 2015, tepat 2 tahun setelah lulus cakap nasional sampai saat ini. Pandemi COVID-19 memang berdampak dan berpengaruh terhadap semua dimensi kehidupan. Bukan hanya masalah kesehatan, namun berdampak pula kepada masalah ekonomi, sosial, budaya, bahkan merambah dunia pendidikan. Wabah COVID-19 memang membawa musibah bagi kita. Tetapi sebagai insan cendekia, sebagai pendidik, sebagai seorang kepala sekolah, tidak boleh menyerah, bahkan kalah dengan pandemi COVID-19 ini. Kita harus bangkit dengan inovasi-inovasi untuk tetap bisa memberikan layanan pendidikan kepada murid kita secara optimal. Maka dari itu, kita harus tetap memiliki kreativitas, inovasi yang bermakna. Di awal mewabahnya pandemi COVID-19, di awal Maret 2020, pembelajaran jarak jauh berjalan sangat-sangat tidak efektif. Banyak faktor yang mempengaruhi. Salah satunya adalah kepemilikan HP atau gadget. Sinyal yang tidak mumpuni. Bahkan sebagian dari siswa, anak-anak kita yang hilang dari pantauan guru. Maka dari itulah, saya selaku kepala sekolah menginisiasi dan disepakati oleh semua guru untuk melaksanakan pendekatan pembelajaran yang berpihak dan dapat melayani semua murid. Pendekatan itu pastinya diharapkan dapat memberikan pelayanan terbaik bagi anak-anak kita. Dan pastinya untuk menghindari lost learning. Pendekatan itu tidak lain adalah pendekatan ODP, yaitu online, drive-thru, person-to-person. Bagaimana implementasinya, bagaimana kendala-kendala yang dihadapi, dan bagaimana hasilnya, mari kita lanjutkan untuk menyimak tayangan berikut. Dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal untuk semua peserta didik, terdapat beberapa tahapan prosedur kerja yang ditempuh dalam menerapkan pendekatan ODP, meliputi perencanaan bersama stakeholder terkait, serta pembagian tugas tim pelaksana pendekatan ODP, dan mekanisme kerja dengan menyiapkan sarana prasarana yang dibutuhkan. Pembelajaran online memerlukan peserta didik dan pendidik untuk berkomunikasi secara interaktif dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, seperti media komputer, telepon atau gawai dengan internetnya. Aplikasi yang digunakan, mulai dari WhatsApp Group, Google Classroom, Zoom Meeting, ataupun Google Meet. Sementara peserta didik yang tidak memiliki perangkat gawai, seperti laptop, HP dan sejenisnya yang bisa terkoneksi dengan internet, maka, materi pembelajaran dan/atau penugasan dilayani dengan pendekatan drive-thru. Siswa setiap minggunya datang ke sekolah untuk mengambil dan mengumpulkan tugas yang diberikan pada minggu sebelumnya. Pelaksanaan person-to-person ditujukan kepada peserta didik yang terkendala fasilitas alat komunikasi dan akses transportasi serta berada di daerah yang terpencil.
Materi pembelajaran atau tugas dalam bentuk materi atau bentuk penugasan lainnya, dalam bentuk lembar kerja mandiri atau sejenisnya, diantarkan langsung oleh guru mata pelajaran atau tim ODP, dengan tetap mengikuti prosedur pemerintah untuk tetap memakai masker dan menjaga jarak fisik pada saat kunjungan. Dua cara yang bisa dilakukan untuk mengevaluasi implementasi pendekatan ODP di SMP Negeri 4 Sukasada, yaitu, melalui analisis hasil kuesioner pengalaman pembelajaran peserta didik, baik secara daring dan drive-thru, serta, analisis hasil rata-rata dan ketuntasan peserta didik. Berdasarkan analisis data, dapat dijelaskan bahwa, efektivitas pelaksanaan PJJ dengan pendekatan ODP, dalam hal seberapa baik siswa memahami materi pembelajaran, pada mode daring menunjukkan hasil yang efektif, serta mode drive-thru menunjukkan hasil yang cukup efektif. Sementara dalam hal seberapa baik guru menyiapkan materi pembelajaran, baik pada mode daring maupun drive-thru, menunjukkan hasil yang efektif. Dalam hal seberapa baik guru memberikan evaluasi terhadap hasil pekerjaan, pada mode daring menunjukkan hasil efektif, serta pada mode drive-thru menunjukkan hasil yang cukup efektif. Rata-rata nilai pengetahuan dan keterampilan untuk semua mata pelajaran, di semua tingkat kelas, baik kelas 7, 8, dan 9, menunjukkan ketuntasan belajar, serta daya serap yang dikategorikan sebagai kategori baik. Dalam upaya memastikan apakah pembelajaran jarak jauh dengan pendekatan ODP berjalan secara optimal, maka diperlukan monitoring dan evaluasi secara komprehensif. Jadi, bisa disimpulkan bahwa efektifnya pendekatan ODP ini, sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan pengampu satuan pendidikan, yaitu kepala sekolah, sebab tugas dan fungsi kepala sekolah adalah menjamin bahwa pembelajaran berlangsung dengan terukurnya kualitasnya, serta memberi dukungan kepada pendidik dan peserta didik dalam pelaksanaan pembelajaran. Capaian hasil ini juga bertalian dengan hasil supervisi akademik secara daring terhadap semua pendidik. Dengan semakin stabilnya pengendalian penyebaran virus di Indonesia, khususnya di Bali saat ini, kegiatan pembelajaran tatap muka secara terbatas membuka harapan kita semua untuk bangkit lagi. Namun demikian, pendekatan ODP di masa PTMT tetap digunakan sebagai dorongan ekstra, demi meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan di SMP Negeri 4 Sukasada. Om Swastiastu. Nama saya Jero Mangku Gede Ardana. Saya adalah Ketua Komite di SMP Negeri 4 Sukasada. Dan di masa pandemi COVID-19 kali ini, sekolah kami juga tetap melaksanakan pembelajaran dengan cara daring, dengan drive-thru, bahkan dengan mendatangi ke rumah-rumah untuk bagi siswa yang tidak mampu mengikuti pembelajaran secara daring. Pada kesempatan yang baik ini, saya atas nama pribadi dan atas nama komite sekolah mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Putua Sebawe, kepada Bapak dan Ibu guru yang sudah berjuang, bekerja keras untuk menjadikan sekolah SMP Negeri 4 Sukasada jauh lebih baik. Om Santi Santi Santi.